Bang Istur dan Ya, kami masyarakat sipil, lebih dari 20 organisasi se-Indonesia menyatakan sikap dan seruan darurat kekerasan negara, menuntut tanggung jawab Presiden, DPR, dan Kapolri. Kami mengecam segala bentuk tindakan represi negara dan mendesak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, yaitu Jalan Tengah Channel. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sahabat sekalian, ada berita yang cukup menarik berkaitan dengan aksi demo besar-besaran yang dilakukan beberapa hari ini sampai dengan hari ini. Berita ini kami ambil dari situs antikorupsi.org dengan judul Darurat Kekerasan Negara, Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri. Demonstrasi yang tak lain merupakan respon warga atas kebijakan ugal-ugalan DPR dan pemerintah lagi-lagi ditanggapi negara dengan melibatkan aparat yang bertindak brutal. Tak hanya menembakkan gas air mata, kali ini kendaraan taktis Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek online atau ojol. Satu diantaranya tewas. Tindakan brutal dan penggunaan kekerasan oleh aparat yang bersenjata jauh lebih lengkap dan mematikan tidak hanya melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintah dan aparat gagal menjadi amanat reformasi, yaitu menjadikan negara yang berpihak pada rakyat. Patut diingat bahwa kekerasan berujung pembunuhan oleh aparat dalam aksi demonstrasi bukan kali pertama terjadi. Dalam 1 tahun terakhir, Juli 2024 sampai dengan Juni 2025, terdapat 55 warga meninggal dunia dengan rincian 10 orang meninggal akibat penyiksaan, 37 orang akibat pembunuhan di luar hukum, dan 8 orang akibat salah tangkap. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik diantaranya yaitu pembunuhan anak di bawah umur, yakni Gama di Semarang, Jawa Tengah, dan Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat. Alih-alih bertransformasi menjadi institusi sipil yang humanis, Polri terus melanggengkan wajah lama yang represif, biadab, dan anti-demokrasi. Kritik publik atas kinerja citra polisi tidak pernah dijawab dengan pembenahan, bahkan minim akuntabilitas, termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Sangat ironis ketika nyawa warga berjatuhan di tangan aparat dengan menggunakan peralatan berbahan bakar pajak rakyat. Berulangnya tindakan kekerasan Polri juga menandakan bahwa evaluasi, kontrol, dan akuntabilitas terhadap Polri selama ini hanya omong kosong. Padahal reformasi Polri adalah cita-cita yang paling diharapkan dalam reformasi pasca Orde Baru. Tewasnya warga di tangan polisi tidak bisa dianggap insiden semata, melainkan kejahatan negara yang harus dipertanggungjawabkan dan direspon dengan audit menyeluruh penggunaan kewenangan dan persenjataan Polri. Kekerasan aparat juga merupakan cerminan sikap pemerintah dalam respon kritik publik. Presiden sebagai pemegang kendali utama kepolisian tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Diamnya pemerintah atas brutalitas Polri selama ini sama dengan sikap memberikan restu. Bahkan layak dicurigai bahwa kekerasan ini adalah strategi negara membungkam kritik dan seolah tidak menghendaki partisipasi publik dalam urusan tata kelola negara. Pemerintah dan DPR gagal menunjukkan kepemimpinan demokratis ketika kritik muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum. Pemerintah dan DPR seharusnya menjawab dengan membuka ruang dialog dan transparansi. Sebaliknya justru terjadi penutupan ruang sipil dan pembungkaman dengan kekerasan aparat. Lalu, apa isi tuntutan dari komunitas sipil kepada pemerintah? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Bang Istur dan Ya, kami masyarakat sipil, lebih dari 20 organisasi se-Indonesia menyatakan sikap dan seruan darurat kekerasan negara, menuntut tanggung jawab Presiden, DPR, dan Kapolri. Kami mengecam segala bentuk tindakan represi negara dan mendesak
Satu, segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan di seluruh Indonesia. Segala bentuk penghalangan, intimidasi, penangkapan dan penahanan tersebut mencederai hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dua, Presiden segera mendesak dan memerintahkan institusi Polri untuk menghentikan seluruh sikap represif dalam menangani demonstrasi dan menarik mundur seluruh pasukan, batalion, TNI dalam segala bentuk penghalangan bentuk demonstrasi. Tiga, Kapolri dan Presiden bertanggung jawab penuh untuk menangkap, mengadili dan memproses serta menghukum secara transparan pidana anggota polisi serta pemberi perintah tindakan kekerasan pada masa aksi, bukan hanya sekedar meminta maaf dan mekanisme etik. 4. Presiden perlu membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelaku kekerasan terhadap masa aksi 28 Agustus 2025. 5. Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif dan militeristik Polri. 6. Tidak hanya Kapolri, institusi atau kelembagaan Polri harus dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh atau total. Presiden perlu memerintahkan investigasi independen dan transparan atas berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan aksi demonstrasi. Lalu memulai agenda reformasi kepolisian secara sistematis. Sudah saatnya kepolisian dipaksa berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, demokratis, dan jauh dari abuse of power. 7. Pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI menindak dan memberi sanksi tegas dengan memberhentikan para anggota DPR RI yang berlaku tidak patut dan memicu kemarahan rakyat seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adis Kadir, Dedi Sitorus, Nafa Urbah, Surya Utama, Rahayu Saraswati, dan Sigit Purnomo Samsudin Said. 8. Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan warga, mulai dari atasi krisis lapangan kerja, batalkan rancangan KUHP, hentikan semua program strategis nasional maupun program pemerintah yang merusak lingkungan dan merampas hak hidup masyarakat adat. Bahas dan sahkan segera RUU perampasan aset yang mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Hentikan pengolahan anggaran negara yang bertolak belakang dengan prinsip efektif dan efisien dan kebijakan pajak yang berkeadilan. 9. Pihak TNI untuk tidak memasuki ruang-ruang sipil dan memanfaatkan situasi untuk merusak kondisi demokrasi lebih jauh. 10. Komnas HAM jangan hanya diam dan perlu segera melakukan penyelidikan pro justisia atas dugaan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM serius, extrajudicial killing, atau penggunaan kekuatan berlebih dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online dan kendaraan BRIMOB saat demonstrasi di Jakarta, serta kekerasan-kekerasan lainnya saat demonstrasi. 11. Komnas HAM harus melakukan pemantauan dan menghentikan tindakan pemerintah maupun aparat kepolisian yang memberikan kontrol berlebihan atas media sosial dan tindakan-tindakan pers lainnya selama aksi penyampaian pendapat sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan hak atas partisipasi publik sebagai dijamin oleh UUD 45 dan Konvensi Hak Sipil. 12. Bubarkan Kementerian Hak Asasi Manusia sebab keberadaannya gagal memitigasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Yang terakhir, kami menyerukan kepada seluruh warga negara Indonesia di mana berada untuk tidak takut terus bersuara, terus menyampaikan solidaritasnya, terus bersatu, dan turut terlibat dalam mengawal perubahan-perubahan negara ini. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.